Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya tentunya di siang hari ini dapat kembali lagi menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Rehana Mezia dan juga Jasmine Rahmadi. Jasmine, kayaknya akhir-akhir ini ya kita dimanapun dan kapanpun tuh harus selalu hati-hati ya nggak Harus sih? selalu waspada, apalagi Betul. ketika ada kecelakaan kereta api ya Rehana tanggal 27 April kemarin, tentunya menjadi peringatan untuk kita semua untuk tetap hati-hati dan waspada ketika berada dimanapun. Tapi tetap harus tenang juga Re, karena kita tahu bahwa aparat kepolisian ini bergerak cukup cepat loh. Bahkan hari ini Polda Metro Jaya akan melakukan pemeriksaan terhadap masinis dan juga petugas stasiun terkait kecelakaan tersebut. Itu dia. Selain itu juga memang ya pihak dari KRL ini juga sudah melakukan uji coba nih di stasiun Bekasi pasca terjadinya kecelakaan. Nah ini juga mungkin sebagai informasi yang baik ya bagi para pekerja ataupun kita semua masyarakat juga yang lewat di stasiun Bekasi ini. Cepat juga pemulihannya ya Re. Betul Nanti sekali. kita akan update informasi tersebut, namun sebelum itu kita buka dulu Re. Apa kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama di mana ada kebakaran yang terjadi di apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Kepulan asap muncul dari salah satu tower di apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Petugas pemadam dari Sudin Gul Karmat, Jakarta Barat yang menuju lokasi kejadian berupaya untuk mengevakuasi penghuni yang masih terjebak di dalam apartemen. Evakuasi pun dilakukan menggunakan tangga dari sisi apartemen. Sejumlah penghuni nampak lemas dan harus ditandu serta menggunakan tabung oksigen. Salah satu pekerja mengatakan asap sudah mengepul dari dalam ruangan. Ia sempat turun dari lantai 33 hingga akhirnya jatuh di lantai 9. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan hingga kini petugas masih melakukan pemadaman serta evakuasi korban. Informasi selanjutnya pemirsa mengenai laka Elof Maut di mana rencana taksiah rombongan warga asal Kecamatan Bancar, Kabupaten Tubar, Jawa Timur berujung duka. Kendaraan yang mereka tumpangi terperosok ke area persawahan di Jalan Raya Jatirogo, Jepun. Akibatnya satu orang meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Kendaraan Isuzu Elf dengan nomor polisi K7181NY yang mengangkut 13 penumpang ini mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju rumah kerabat untuk bertakziah. Akibat kejadian tersebut, seorang penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara 12 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke RS Ali Masyhur Jatirogo. Menurut petugas, kecelakaan bermula saat kendaraan melaju di jalan lurus dan berusaha menghindari sepeda motor dari arah berlawanan. Pengemudi kemudian membanting setir ke kiri hingga kendaraan terguling dan terperosok ke sawah. Aduh, depan rumah. Agak kepilih. Ya, tangannya ke tengah semua, tangannya ke tengah. Tangannya ke tengah, Mas. Kepala, Mas. Oh,
Pasca insiden kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur, perlintasan Ampera yang menjadi titik awal kecelakaan kini diaspal dan dipasang palang pintu. Perbaikan fasilitas perlintasan Ampera dilakukan menyusul insiden kecelakaan maut di stasiun Bekasi Timur. Warga sekitar nampak mengatur buka tutup palang pintu dengan mengandalkan pandangan mata. Arus lalu lintas di sekitar perlintasan juga ikut diatur. Pengendara yang kerap melintas di perlintasan sebidang Ampera mengaku lebih aman dengan kondisi perlintasan saat ini. Perlintasan Ampera hanya berjarak sekitar 100 meter dari stasiun Bekasi Timur. Lokasi ini merupakan awal mula insiden kecelakaan komuter lain dengan kereta Argo Bromo Anggrek yang sebelumnya taksi hijau melintas dan terhenti di tengah perlintasan Ampera hingga tertabrak kereta. Tak berselang lama terjadi gangguan di stasiun Bekasi Timur yang menyebabkan kecelakaan dua kereta tersebut hingga merenggut 16 korban jiwa. Kecelakaan kereta yang terjadi di stasiun Bekasi Timur dipicu adanya kecelakaan di perlintasan ilegal. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah dan provinsi mulai menginventarisir perlintasan ilegal di wilayahnya. Di rencana pembangunan Jawa Barat memang sudah teralokasikan untuk pembangunan flyover. Walaupun memang kita bertahap ya karena kemampuan fiskal kita sangat terbatas sekarang. Tetapi dengan kebijakan kemarin Pak Presiden dibangun flyover ya kita berucap terima kasih banyak. Artinya ada perhatian dari pemerintah? Ada perhatian terutama menyelesaikan pintu lintasan di berbagai tempat. Karena kan dulu lintasan-lintasan resmi, kemudian orang bangun perumahan, banyak orang bikin jalan. Nah rata-rata kan ada yang dijaga oleh orang, ada yang tidak dijaga. Dan itu nyebar banget di seluruh daerah dan dibenahi. Pemirsa, tabrakan kereta di Bekasi Timur menghentikan perjalanan dan menyisakan trauma. Namun pemirsa, hanya dalam hitungan hari, aktivitas di atas rel kembali dicoba dihidupkan dan Kementerian Perhubungan bersama PT KAI mulai uji coba perjalanan KRL lintas Cikarang. Rel yang sempat sunyi perlahan kembali bergetar. Rabu siang kemarin, sebuah rangkaian KRL diuji coba melintasi Bekasi Timur menuju Cikarang. Perjalanan singkat, sekitar 15 menit, namun menjadi penanda bahwa aktivitas akan segera kembali normal. Tapi di balik itu, ada kehati-hatian yang lebih ketat. Setiap rel diperiksa, setiap sistem diuji untuk memastikan tak ada lagi celah yang berujung petaka. Sebelumnya, insiden terjadi saat KRL berhenti di stasiun, lalu ditabrak dari belakang. Dampaknya langsung terasa, perjalanan terhenti, ribuan penumpang terdampak, dan lintas Bekasi Cikarang sempat lumpuh total. Ini kereta yang dari Bekasi, kita coba sampai ke Cikarang. Nah, selesai ini ke stasiun Bekasi Timur sudah bisa difungsikan kembali untuk KRL ya khususnya, untuk melayani masyarakat. Bahwa keselamatan kan kita tidak mengenal atau membedakan gender, jadi penempatan gerbong untuk wanita baik di depan maupun di belakang itu maksudnya bertujuan untuk memudahkan satu, kemudian juga memberikan kenyamanan dan mencegah terjadinya perilaku-perilaku yang tidak baik terhadap penumpang. Ya, sebagaimana yang Presiden sampaikan bahwa kita akan memperbaiki palang pintu ya untuk lintas sebidang, dan tadi Pak Dirut sudah mengatakan bahwa kita menghimbau masyarakat untuk tidak membuat lintasan-lintasan yang tidak diizinkan oleh pihak kereta api. Jadi kami akan menertibkan lintasan-lintasan yang tidak berizin atau lintasan-lintasan yang membahayakan bagi perjalanan kereta api. Selesai uji coba ini, KRL sudah bisa digunakan kembali untuk melayani masyarakat. Pemerintah menyebut, perlintasan sebidang masih jadi titik rawan dan perbaikan akan dilakukan bertahap. KRL memang bisa kembali berjalan, tapi pertanyaannya, apakah sistem keselamatan sudah benar-benar siap? Uji coba sudah dimulai, rel kembali dilalui, namun keselamatan tak boleh sekedar diuji, harus dipastikan agar tragedi serupa tak terulang kembali.
Semoga kejadian kemarin menjadi pelajaran bagi kita semua. Seorang penumpang KRL bernama Endang Kuswati menjadi korban terakhir yang dievakuasi dalam kecelakaan kereta rel listrik dengan kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur. Ya, suami korban Budi mengungkapkan kondisi istrinya saat ini mengalami luka serius, terutama di bagian kaki dan tangan kanan. Saat kejadian kecelakaan, posisinya itu saya dapat kabar di saat pulang kerja. Itu pun saya dapat kabar terakhir, kontakan terakhir sama istri saya itu jam 20.50. Dia cuma bilang di WA, ya kereta bunda ketahan di Bekasi Timur. Kayaknya nabrak taksi gitu. Dia cuma bilang itu terakhir tuh di WA. Saya nggak langsung jawab karena posisi saya masih kerja itu. Saya baru closingan kan di kerjaan. Jarak 15 menit saya jawab. Udah gimana? Udah mulai jalan belum KRL-nya, saya gituin. Udah nggak ada jawaban tuh. Dari situ saya udah mulai nggak tenang, saya telepon nggak diangkat. Saya WA sampai berkali-kali nggak dibalas-balas juga, dibuka pun nggak. Udah mulai nggak tenang. Akhirnya saya jalan sampai ke stasiun Kebayoran, saya naik yang ke arah Tanah Abang. Pas nyampe Tanah Abang, bule saya ngabarin. Dia ngabarin, nelpon saya, Bud, Endang barusan telepon, dia bilang posisinya kejepit dan ngerasain sakit gitu doang. Coba deh kamu telepon lagi, bisa nggak katanya. Ya boleh, saya bilang gitu. Nggak lama saya teleponin terus tuh, kagak diangkat-angkat. Dari situ udah nggak tenang pokoknya, kita mau pulang itu. Dari situ kan kita masih nunggu lah. Oh iya, mungkin masih dicari, nanti juga akan masuk. Yang penting udah didaftarin namanya. Suruh nunggu dulu. Nunggu sampai jam 1 itu masih belum ada kabar juga. Kita nanya berkali-kali, belum ada juga, belum ada. Ponakan saya inisiatif. Dia datengin wartawan, dia minta tolong dimasukin ke dalam. Untungnya wartawannya mau nolong. Jadi bawa dia masuk ke dalam. Sedangkan saya sama ponakan yang satu lagi coba naik motor, kita datang ke rumah sakit yang udah nengok yang udah dikirim-kirim itu loh, yang udah berhasil dievakuasi kan, dikirim ke tiap rumah sakit tuh. Ponakan saya ngabarin, dia ngirim WA foto. Di WA-nya tertulis, Mas, coba lihat WA dari. Pemirsa, seorang mahasiswi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Gita merupakan mahasiswi semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas BSI Rawamangun, Jakarta Timur. Adapun memang informasinya, pemirsa, rumah ayah korban tidak mengira jika putrinya ini menjadi salah satu korban meninggal dalam tragedi tabrakan kereta itu. Beberapa detik sebelum terjadi kecelakaan, kita sempat memberi kabar dirinya telah sampai stasiun Bekasi Timur, namun kereta listrik komuter lain yang ditumpangi Gita tertahan kereta yang menabrak mobil. Dan itu merupakan komunikasi terakhir dengan putri bungsunya. Ayah korban tak mengira sang anak menjadi salah satu korban meninggal dunia lantaran beberapa detik sebelum terjadi kecelakaan masih menghubunginya. Adapun rumah duka keluarga Gita Septia Wardani masih ramai dikunjungi sejumlah kerabat dan para tetangga yang ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa. Nanya lagi, WA lagi, aku udah di Bekasi Timur, tolong aja jemput. Saya jemput, oke, ayah PW dari sini jemput ke stasiun. Sampai stasiun, WA lagi, sudah di Bekasi Timur, tapi keretanya berhenti dulu, soalnya ada kecelakaan kereta nabrak taksi katanya. Oh ya udah, biasa saya juga kalau udah sampai, anak udah sampai, masih kita udah sampai stasiun Bekasi Timur, kita kasih info bahwa
bahwa saya itu ayahnya udah sampai di situ kan. Nah, udah gitu kira-kira 5 menit 4-5 menit sebelah aku banyak jemput juga pada dapat telepon bahwa ada kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Nah, saya begitu tahu ada kecelakaan, saya langsung kontak, nyambung tapi nggak diangkat. Gitu. Nyambung tapi nggak diangkat. Terus udah truk, aduh, jangan-jangan anak saya. Mudah-mudahan anak saya nggak duduk di belakang. Pemirsa, seorang pemotor nekat menerobos perlintasan kereta api di kawasan Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat setelah diketahui kereta api tengah melintas. Kereta lokal tujuan Padalarang, Cicalengka tengah melintas dengan jarak yang sudah sangat dekat. Tak berselang lama, 3 orang pejalan kaki juga nekat melintas di perlintasan yang sama. Aksi berbahaya tersebut nyaris menyebabkan seorang warga tertemper kereta feeder dari arah Bandung menuju Padalarang hingga membuat warga sekitar panik. Manajer Humas PT KAI Daob 2 Bandung mengimbau masyarakat agar lebih sabar dan tidak menerobos perlintasan kereta api yang sudah tertutup. Sepanjang tahun 2026 tercatat beberapa kasus kecelakaan akibat tertemper kereta. Warga di kawasan Jalan HZ Mustafa, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan seorang pria yang meninggal di dalam mobil. Informasinya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Warga di kawasan Jalan HZ Mustafa, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan seorang pria yang meninggal di dalam mobil. Warga sekitar curiga saat melihat mobil tersebut tidak berpindah tempat sejak Rabu sore. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di dalam mobil minibus berwarna abu-abu bernomor polisi Z1219MJ yang terparkir di Jalan HZ Mustafa, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis pagi. Peristiwa ini mengundang perhatian ratusan warga dan pengguna jalan yang melintas. Petugas dari Polsek Cihideng bersama tim Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan penanganan awal terhadap jenazah korban. Kecurigaan bermula saat warga sekitar melihat mobil tidak berpindah tempat sejak Rabu sore kemarin. Kalau saya kan kebetulan jualan di sini, jadi pas kita ya memang kalau curiga sih ada, gitu kayaknya, tapi sampai memeriksa sih nggak sampai, malahan kita lihat sampai 3 kalian lah. 3 kali dilihat ke dalam mobil itu kondisinya kayak gimana, sampai jam 11 malam kita lihat, ya posisinya masih seperti itu, si apa yang orangnya. Nah akhirnya kita pulang dari jualan, cuma barusan jam 7 lewat, mobil masih ada. Nah saya baru penasaran kan gitu. Hingga saat ini, identitas korban maupun penyebab pasti kematian belum diketahui secara pasti. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo untuk menjalani proses visum. Sementara, polisi masih menyelidiki dan mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap kronologi lengkap penemuan mayat dalam mobil tersebut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Pasca kasus kekerasan anak di daycare Little Aresha, petugas gabungan Pemkot Yogyakarta menyisir legalitas seluruh tempat penitipan anak atau daycare di wilayah Yogyakarta. Petugas tim gabungan dari pemerintah kota Yogyakarta ini diketahui mulai memperketat pengawasan terhadap operasional daycare, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak.
Langkah ini diambil menyusul mencuatnya dugaan kasus kekerasan anak yang terjadi di daycare Little Aresha. Petugas mengecek langsung kepatuhan perizinan hingga standar perlindungan anak di lokasi tersebut. Dari penyisiran Pemkot Yogyakarta mengidentifikasi 33 daycare atau tempat penitipan anak yang belum memiliki izin dari organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh mendalami kasus dugaan penganiayaan anak di bawah umur di salah satu yayasan penitipan anak di Banda Aceh. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV yang menunjukkan dugaan kekerasan terhadap balita. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa dugaan penganiayaan ini diduga terjadi dalam 2 waktu berbeda, yaitu pada tanggal 24 dan 27 April 2026 lalu. Sebelumnya, rekaman video aksi kekerasan terhadap balita yang dilakukan oleh seorang pengasuh di salah satu tempat penitipan anak di Banda Aceh viral di media sosial. Tim penyidik Polresta Banda Aceh memeriksa 6 orang saksi yang terdiri dari pihak yayasan serta para pengasuh anak. Polisi juga telah mengamankan seorang perempuan berinisial DS berusia 24 tahun yang merupakan pengasuh di yayasan tersebut untuk dimintai keterangan. Dan juga saat ini kita telah mengambil beberapa keterangan sebanyak 6 orang. Salah satunya adalah pengelola yayasan dan juga para pengasuh di yayasan tersebut. Dan juga saat ini telah mengamankan untuk dimintai keterangan yang kita duga sebagai pelaku kekerasan terhadap anak tersebut berinisial DS 24 tahun. Kebakaran disertai ledakan tangki BBM terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka bakar serius. Kebakaran hebat disertai dengan ledakan terjadi di area penampungan bahan bakar minyak milik PT Cakra Indo Pratama di Desa Lubuk Karet, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Ledakan diduga berasal dari salah satu tangki penyimpanan BBM di area operasional perusahaan. Kobaran api yang membesar pasca ledakan sempat menyulitkan proses pemadaman pada awal kejadian. Kami membenarkan terkait adanya kebakaran mobil tangki yang terjadi di Desa Lubuk Karet, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Saat ini Satreskrim Polres Banyuasin telah ke TKP, kemudian sedang meminta keterangan saksi-saksi yang mengetahui kejadian di lokasi, dan sekarang kami masih dalam tahap penyelidikan. Ya. Untuk korban, Bang? Korban ada 4 korban luka bakar. Pemirsa, angin puting beliung menerjang desa Kalideres yang ada di Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Rabu sore. Saat kejadian ini, pemirsa, warga mengaku kondisi cuaca masih cerah, namun tiba-tiba muncul angin kencang disertai suara gemuruh. Putaran angin yang sangat kuat membuat atap rumah berbahan seng terangkat dan berterbangan. Beberapa bangunan mengalami kerusakan berat, bahkan satu rumah kayu dilaporkan nyaris roboh. Warga yang panik langsung berlari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Masih mengenai cuaca ekstrim, pemirsa, di mana hujan deras disertai angin kencang menerjang sedikitnya 3 kecamatan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Selain menerbangkan atap seng, terjangan angin juga menumbangkan 2 pohon berukuran besar hingga menimpa bangunan makam. Dalam rekaman, terlihat atap seng berterbangan di udara hingga membuat warga panik. Selain di Ngalik, angin kencang juga melanda Kecamatan Melati dan Gamping. 2 pohon besar berdiameter 3 meter tumbang menimpa bangunan makam dan akibatnya sejumlah nisan dan gapura makam rusak berat tertimpa pohon berusia puluhan tahun. Pemirsa, upaya kemanusiaan maritim ke jalur Gaza Palestina Global Sumud Flotilla kembali dicegat oleh pasukan Zionis. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia buka suara mengenai insiden kecelakaan bus yang melibatkan jemaah haji Indonesia di Madinah pada 28 April 2026 pukul 10.30 waktu Arab Saudi. Kepala Biro Humas Kemenhaj Muhammad Hasan Afandi menyatakan seluruh jemaah telah mendapatkan penanganan medis dan juga pendampingan dari petugas. 2026 pukul 10.30 waktu Arab Saudi, bus SOB 2 yang sedang melaju menabrak lambung bus JKS 1. Dilaporkan korban yang mengalami luka sebanyak 7 jemaah dari JKS 1, 2 orang jemaah dari SOB 2 dan 1 pengurus KBIHU Nurul Haramain. Hingga saat ini masih ada 1 jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Al-Hayat Madinah atas nama Sri Sugi Hartini, 60 tahun, asal Kloter SOB 2. Perlu diingat, Kemenhaj telah memfasilitasi jemaah untuk ziarah ke tempat-tempat ibadah di Madinah, di antaranya Masjid Qiblatain, Masjid Quba, dan Jabal Uhud. Saat ini pemirsa, 1 jemaah haji diketahui Kita hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa, di mana suasana haru terjadi. Ratusan keluarga mengantar kepergian jemaah calon haji asal Salatiga, Jawa Tengah. Para pengantar berusaha masuk ke halaman Pemkot Salatiga untuk melepas jemaah secara jemaah. Untuk menghindari kericuhan dan berebut masuk, petugas menutup pintu gerbang agar pengantar jemaah bisa tertib dan pengantar haji hanya bisa di depan gerbang. Pada tahun 2026 ini ada 215 jemaah haji Kota Salatiga yang berangkat ke Tanah Suci tergabung dalam kloter 24 dengan usia calon haji dari 25 tahun hingga 84 tahun akan bergabung dengan jemaah haji dari Kota Semarang. Dengan menggunakan 5 bus, jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Didukung oleh pedagang di Pasar Legok, Tangerang, Banten mengeluhkan bau busuk dari tumpukan sampah yang bertahun-tahun tak kunjung diangkut. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pedagang di Pasar Legok, Tangerang, Banten mengeluhkan bau busuk dari tumpukan sampah yang diketahui ini bertahun-tahun tak kunjung diangkut. Ya, akibatnya aktivitas jual beli pun sepi, banyak pembeli yang tidak nyaman berbelanja. Beginilah kondisi Pasar Legok, Kabupaten Tangerang, Banten yang dipenuhi sampah mulai dari lantai dasar hingga ke lantai 2 menumpuk di dalam karung, sementara sampah plastik dan limbah lainnya berceceran di tangga. Ironisnya, sampah-sampah ini sudah hampir 2 tahun dibiarkan begitu saja dan tak kunjung diangkut. Para pedagang pakaian mengaku tidak nyaman dengan bau busuk menyengat dan kondisi ini membuat aktivitas jual beli sepi. Adalah sekitar 2 tahun, kurang lebih lah. Nggak nyaman Bu ya?
Ya nggak tahu kalau yang depan mah karena mereka nggak bersangkutan banget. Kalau saya kan bersangkutan banget. Jelasnya nyaman Bu ya. Iya gitu. Kalau yang lain mah ya mungkin buang ke belakang. Ya posisinya mah saya yang paling, cuma saya juga nggak bisa gimana kalau ternyata memang juga belum bisa ditarik gitu. Masa ayah saya harus ngomel terus? Sepertinya kan menggunung, tapi ini sama tim kita udah dikarungin, cuman emang belum pas mengenai pengangkutannya. Ini rencananya akan diangkut kurang lebih 1 sampai 2 bulan ke depan. Bu, ini ke Batu ini sampah dari mana sih, Bu? Dari pedagang juga. Para pedagang berharap pengelola pasar dan pemerintah setempat segera mengangkut sampah-sampah tersebut agar pembeli kembali ramai dan omset pedagang naik. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Dan informasi dari Tangerang, Banten tadi pemirsa menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Wakil kurir bertugas saya Jasmine Rahmadi. Dan juga saya Rehana Mezia, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.